Racikan berita. Inna Allaha wa malaikatahu yatahhallallahu min qawli la ilaha illallah wa masyabatahu min subhanallahi wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia lebih muda dari aku, Bung Benny, aku panggil Ben aja. Ben, beberapa waktu yang lalu setelah Guntur 49 itu dibuka kembali, terakhir itu saya mengundang dia bersama dengan beberapa yang lain untuk berorasi di sini. Tetapi saya mendapat jawaban bahwa, waduh, saya ke Semarang, ke Undip, mau bicara di sana. Wah, ya udah, terpaksa harus diganti dengan yang lain. 3 minggu kemudian mendengar berita Ben sudah berpulang. Jadi waktu saya melayat di pemakaman, saya ketemu sama Nyonya. Saya bilang soal Semarang itu, Bu Benny bilang, oh yang itu nggak jadi. Jadi seperti tadi disampaikan, dia memang kelihatannya sudah nggak begitu sehat. Jadi nggak jadi. Ya tapi kemudian nggak ada kabar, jadi kita di sini tenang-tenang aja. Jadi Benny itu tahun 99 bertemu di KPU, Komisi Pemilihan Umum. Waktu itu ada 48 partai tahun 99. Dan bersama Habibie, anggota KPU itu adalah partai-partai politik. Ada 48. Dia salah satu wakilnya dari sebagai ketua Partai Buruh Nasional (PBN). Kalau nggak salah dia bersebelahan sama saya. Ada Budi, saya, lalu ada Adi, itu Bambang Sulistomo, kemudian Masumi Baru juga ada. 48 partai. Tetapi Habibie itu hebat. Dia membentuk KPU pemerintah. Dia membentuk KPU pemerintah 5 orang, tetapi suaranya 48. Jadi tidak cuma pinter matematik pesawat terbang, tapi dia matematik politik juga. Jadi ketika kemudian sidang-sidang, lalu biasa di antara partai kan ada yang pro dan kontra, terutama partai-partai ya waktu itu kan ada Golkar, P3 sama PDI. Jadi kalau 48 di partai-partai baru dikurangi 3 partai lama kan cuma 45. Sedang dari KPU pemerintah 48 kompak. Jadi kita selalu kalah. Nah, ketika terakhir saya ditunjuk sebagai orang komputernya. Kita menggunakan Cisco Hutch, sistem komputer haji.
karena nggak bisa membuat sendiri ya, jadi pakai yang ada aja. Itu namanya Pak Syarwan Hamid yang menggunakan yang memimpin pada waktu itu ya KPU kalau salah ya tahun 97. Dia memaksakan menggunakan formulir 97 untuk di computerize. Di tengah jalan macet karena 97 itu partainya cuma 3, sekarang 48. Jadi komputernya nggak bisa mikir, berhenti, baru kurang dari 60%. Sudah stuck. Lalu sama Toping, siapa ya? Todung Les Toping. Bukan itu, Yakob Toping. Ya, orang Golkar yang lari ke PDI. Dia memimpin Komisi Indonesia yang menghitung terakhir. Jadi atas persetujuan dari KPU pemerintah yang menang tadi itu, kalau sidang dilanjutkan perhitungannya yang komputer tadi dengan manual. Nggak tahu bagaimana caranya Yakob Toping menghitung. Ya pokoknya partai-partai baru kalah semua lah. Ya udah diatur itu. Ini dulu di zamannya Pak Harto, dilanjutkan dengan zamannya Habibie ya, tentara-tentaranya, polisinya sama aja. Bahkan sampai sekarang juga 700 orang petugas partai, petugas KPU tewas. Ya Jokowi juga yang menang. Jadi ketika itu setelah dihitung dan hitungannya seperti itu, harusnya hasil KPU itu disetujui dengan hasil pemilu seperti itu 2/3 dari jumlah anggota. 2/3 dari 48 itu kira-kira berapa ya? 32. Ternyata yang menyetujui hanya 15. Jadi hasil pemilu 99 itu tidak sah. Tidak sah. Nah, ketua KPU itu adalah Rudini. Konon adalah apa ya? Punya kaitan darah lah sama keluarga Habibie. Mungkin dari istrinya ya. Itu hasil yang tidak sah itu dilempar ke Pak Habibie, lalu sama Pak Habibie disahkan. Itulah MPR yang kemudian bikin amandemen ini. Jadi amandemen itu tidak sah karena MPR-nya tidak sah. Ini banyak yang tidak tahu. Benny ini yang selalu mengingatkan. Benny ini yang selalu mengingatkan. Mas Bintang, itu tidak sah. Nggak bisa. Nah, kita mempunyai informasi partai-partai Islam itu ya ada PBB, ada DPR, PAN, ya yang lain-lain itu yang kira-kira nantinya akan mendukung Habibie sebagai capres dikasih duit. Itu pengakuan Yusril Isa itu, bahwa kami ini dikasih duit pada waktu itu. Jadi kita selidiki, mungkin penyelidikannya terlampau lama. Gus Dur sudah terlanjur kepilih, Habibie mundur sebagai calon, Gus Dur naik, sama Gus Dur KPU kita dibuarin. Ya itulah nasib ya, sehingga akhirnya yang namanya amandemen itu berlangsung 20 tahun. Amandemen itu sudah 20 tahun nih.
Jadi 2002 sampai 2022. Nah, itu pengalaman dengan Benny. Pengalaman lain 2006. 2006 saudara Pandapotan Lubis ditangkap polisi karena gambarnya SBY JK dibakar sama dia di depan Hotel Indonesia. Kita membuat 3 baliho besar gambarnya SBY sama JK, ditulis di atas no trust, tidak percaya, di bawahnya tulis down. Maksudnya supaya SBY itu turun. Entah bagaimana itu ada orang lewat dibakar, tangkaplah si Lubis ditangkap, kira-kira ada 4 bulan. Saya kontak sama Benny, Ben, tolongin Lubis Ben. Wah, gimana caranya? Lu kan pengacara lu. Gini aja deh. Nah, ini pikirannya gila lagi. Kita minta supaya Mahkamah Konstitusi mencabut penghinaan terhadap presiden. Nah, itu Lubis dituduhnya pasal 3134 karena ada baliho, jadi 137-nya masuk, 136 bis nggak masuk. Nah, kita minta kepada Benny dengan pengacaranya, yaitu Klinik Hukum Merdeka. Saya susun gugatan kepada MK. Ya, kebetulan saya kenal baik sama Jimli Asidiki, ketua yang pertama, dan dia juga pengen naik daun. Biasa kan, kalau orang-orang macam Jimli itu pengen yang naik daun. Dia kalau nggak dapat jabatan rasanya gerak. Jadi dimenangkan 9 hakim, 5 menang, memenangkan kita, 4 menolak. Jadi akhirnya diputuskan pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP batal. Dan tidak boleh ada undang-undang baru yang semacam itu. Nah, itu putusan Mahkamah Konstitusi yang harus diingat oleh Jokowi. Jangan main-main kalau mau memberlakukan undang-undang itu, pasal itu, nggak bisa dia. Nah, ini pengalaman saya dengan Benny. Kebetulan Egy Sujana juga kena juga 134 itu. Karena apa? Karena dia menyatakan bahwa ada mobil-mobil mewah masuk ke garasinya SBY. Dibilang menghina lagi. Jadi digabung sama siapa namanya, Jadi Asidiki, digabung itu perkara. Dua-duanya lagi berjalan itu pengadilannya. Begitu dicabut, aku suruh sama Lubis, udah jangan mau datang lagi, kita udah menang. Lucunya Egy Sujana melanjutkan, dia dihukum dia. Lubis keluar. Mana Bang Lubis? Iya. Jadi setelah putusan, saya diundang sama Cibri, diajak ke atas makan siang di situ. Woi, mantap. Iya, jadi memang ya kita dulu sama-sama di sini. Jadi Cibri senanglah dengan putusan dengan kasus itu, sehingga dia bisa membuat putusan. Tapi di situ kita bertengkar ketika makan itu. Ini nggak bisa nih Mahkamah Konstitusi begini.
Ya aku cuma mau memanfaatkan Anda aja sekarang ini karena kebetulan ada Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebetulnya Undang-Undang Dasar 49 dan 50 itu Mahkamah Konstitusi itu tidak terpisah dari Mahkamah Agung. Itu jadi satu. Nah ini kalau kemudian ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, itu yang namanya yudikatif itu terpecah. Jadi, nah di situ siapa namanya Cinggi Asibi mengatakan kita pakai model Eropa. Kita pakai model Eropa, oleh karena itu ada Mahkamah Konstitusi yang terlepas dari Mahkamah Agung. Kenapa nggak ada model Amerika? Di sana nggak ada Mahkamah Konstitusi. Pertentangannya di situ. Ternyata terbukti Mahkamah Konstitusi itu gombal. Gombal. Judulnya Mahkamah Konstitusi gombal. Oke. Ya. Mantap. Nah, mantap. tetapi saya kira Mahkamah Konstitusi ya agak akan berbuat apa-apa teman ya. Coba ketika saya mengatakan Lanyala gombal, saya dikeluarkan dari grup. Nah ini grup ini nggak ngerti demokrasi. Padahal grup ini mengatakan kembali ke UUD 45 asli. Lanyala juga gombal. Asli tanpa Jokowi. Mantap. Lanjut. Nah, Tanpa Jokowi mas. Lanjut Balik terus. konsisten, Ya. balik undang-undang dasar tanpa Ya. Jokowi. bahkan sekarang ada grup lagi yang mengatakan tanpa Jokowi, tanpa Lanyala. Lanyala gombal. MK gombal, Lanyala gombal. Terbukti sampai detik-detik terakhir ternyata Jokowi melantik anggota Mahkamah Konstitusi yang baru. Gombal juga nggak mas? Ya, Gombal nggak yang baru itu? gombal juga. Wah, salah. Nah, Lebih gombal. di mana letak gombalnya Mahkamah Konstitusi? Karena ada 9 orang itu dipilih 3-3 dari 3 kelompok. Dari Mahkamah Agung 3, dari DPR 3, dari lembaga eksekutif 3. Ya, jadi yang terjadi yang kemudian siapa namanya itu yang dipecat itu karena dia usulan DPR, tetapi kemudian undang-undang Omnibus Law-nya itu dia nggak setuju, ya, jadi dipecat sama DPR, diganti sama orang lain, disahkan oleh Jokowi. Jadi begini ya, di dalam UUD 49 dan 50 itu namanya Majelis Pertimbangan Konstitusi, adanya di Mahkamah Agung. Adanya di Mahkamah Agung. Jadi oleh karena itu dengan demikian kekuasaan yudikatif itu tidak terpecah. Isinya sama, tugasnya sama dengan Mahkamah Konstitusi yang lain. Ya. Jadi kira-kira pengalaman dengan Mas Benny yang mendorong saya bicara terbuka kepada Cimli, dan sekarang terbukti bahwa memang undang-undang dasar baru ini, undang-undang dasar palsu ini penuh dengan kepalsuan, ya. Jadi seperti yang biasanya saya sampaikan di sini, saya pilih UUD 45 asli, bukan palsu, ya. Nah, rupanya banyak teman dari UI ini yang maunya palsu. Berarti gombal juga tuh itu mas. Berarti bukan UGM. Karena apa? Dia mengharapkan, 2024 itu betul-betul ada pilpres. Nah kalau pilpres itu dilaksanakan dan yang melaksanakan Jokowi ya pasti undang-undang dasarnya palsu. Oleh karena itu saya bicara dengan beberapa teman. Yuk, awal Desember ini kita bikin deklarasi, ya. Mudah-mudahan yang hadir ini juga hadir, ya.
untuk menyatakan bahwa kita kembali ke UUD 45 asli Tanpa Jokowi. tanpa Jokowi. Mantap. Ya. Dan kita ingin menjatuhkan Jokowi sebelum Pilpres 2024. Mantap. Allahu Akbar. Itu kalau kita ingin kembali menjadi Republik Proklamasi Harus. ya begitu caranya. Ini negara udah rusak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung, meskipun dalam beberapa hal yang lain saya berbeda. Bahwa Jokowi itu tidak berhak untuk menyatakan dekret. Ngapain orang kayak gitu bilang dekret? Ya kan? Kita udah gak percaya sama dia. Kalau dia betul ingin mau dekret presiden kembali ke UUD 45, begitu dekret diumumkan dia harus mundur. Karena dia dipilih berdasarkan UUD palsu. Dia kenapa dia mau ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri? Saya yakin enggak. Jadi ya itu tadi Pak Lanyala-nya Gombang. saya kira saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita